few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa dari Prodi PGSD kelas B semester 1. Di sini saya akan menampilkan UTS PBPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama, jelaskan perkembangan anak tingkat SD. Perkembangan anak tingkat SD meliputi berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Secara umum, pada periode ini, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan. Mereka juga mengembangkan keterampilan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Selain itu, pada usia SD, anak-anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia 6-12 tahun juga sering disebut usia sekolah. Artinya, pengalaman sekolah menjadi inti anak-anak usia ini, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik dan kognitif. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perkembangan karakteristik pada anak tingkat SD. Berikut ada beberapa perkembangan karakteristik pada anak tingkat SD. Kelas 1 sampai kelas 3 SD, pada kelas ini, anak-anak biasanya telah mencapai kematangan fisik dan mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Kemampuan kecerdasannya ditunjukkan dengan kemampuan dalam melakukan pengelompokan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkan perbedaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pada kelas ini, karakteristik anak SD pada tingkat tinggi memiliki sedikit persamaan dengan kelas rendah. Karakteristik kelas tinggi yang dimaksud antara lain yaitu reaksi cepat, gemar bergerak dan bermain, kemampuan berpikir lebih banyak, dan kemampuan berbicara yang baik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perkembangan emosi pada anak SD. Perkembangan emosi pada anak SD merupakan hal yang sangat penting karena memiliki dampak terhadap proses kehidupan sehari-harinya. Orang tua juga perlu belajar cara mengendalikan emosi anak SD, sehingga anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang matang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu anak mengendalikan emosinya, seperti memberikan contoh perilaku yang baik, memberikan pengertian tentang emosi, dan memberikan kesempatan untuk berbicara tentang perasaannya. Pertanyaan yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda, kenapa seorang calon guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan belajar peserta didiknya. Berikan alasan beserta contohnya. Seorang calon guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan belajar peserta didiknya, karena hal ini sangat penting dalam membantu guru memahami karakteristik dan kebutuhan belajar setiap siswa. Sebagai contoh, seorang guru yang memahami bahwa siswa di kelasnya memiliki berbagai macam gaya belajar, dapat merancang strategi pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak sekolah dasar dan sangat penting bagi seorang calon guru pendidikan dasar untuk membantu siswa mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.